Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel Pak Ismail untuk belajar IPA ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnet. Oke, sebelum kita menjelaskan apa itu induksi elektromagnet, Bapak mengingatkan dulu ya. Masih ingat penemuan Oersted tentang gaya medan magnet pada kawat berarus listrik? Ya, tepat banget. Jadi kalau ada kawat atau kawat penghantar atau kabel di aliran arus listrik, maka di sekitar kawat ini terdapat medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Sampai diperjelas oleh penelitian atau riset dari Lorentz ya, ada gaya magnetnya katanya seperti itu. Oke. Nah, pada abad ke-19, seorang ahli fisika ya dari Jerman, dia berpikir terbalik dengan risetnya Oersted. Jadi kalau Oersted berhasil membuktikan listrik bisa berubah menjadi magnet, nah Michael Faraday ini riset terbaliknya, ya. Jadi dia berpikir apakah medan magnet bisa berubah menjadi listrik, seperti itu, ya. Melalui sebuah riset yang cukup panjang, hampir 9 tahun, tepatnya pada tahun 1831, Michael Faraday berhasil membuktikan, ya, riset kebalikannya Oersted. Kalau medan magnet bisa berubah menjadi listrik. Sekali lagi ya, kalau Oersted itu membuktikan listrik berubah menjadi magnet, tapi kalau Michael Faraday kebalikannya, magnet berubah menjadi listrik. Ya, oke. Nah, riset yang dilakukan oleh Michael Faraday cukup sederhana. Beliau hanya menggunakan 4 macam benda atau alat. Yang pertama kumparan, ya. Yang kedua kawat penghantar atau kabel, yang ketiga magnet batang, ya, magnet batang, dan yang terakhir adalah galvanometer. Galvanometer itu alat yang dipakai untuk membuktikan adanya arus listrik atau tidak pada sebuah kawat penghantar atau kumparan. Ya, oke. Kita lihat risetnya. Jadi yang pertama, Michael Faraday itu menyediakan sebuah kumparan. Ya, kemudian kumparan itu dihubungkan dengan kawat penghantar atau kabel pada galvanometer. Ya, oke. Galvanometer itu ada jarumnya yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau jarumnya bergerak, ini membuktikan adanya arus listrik. Ya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Michael Faraday pada kumparan yang terhubung dengan galvanometer ini? Beliau menggunakan magnet batang US, ya, untuk menggerakkan keluar masuk ke dalam kumparan itu. Jadi kalau misalnya ini ada kumparan, kemudian ini ada magnet batang, ya, si magnet batangnya itu bergerak keluar masuk ke dalam kumparan. Nah, proses yang terjadi itu unik. Jadi ketika magnet batangnya itu masuk, jarum galvanometer bergerak menyimpang ke kanan. Sebaliknya, begitu jarum galvanometer keluar, begitu magnet US-nya atau magnet batangnya keluar dari kumparan, jarum galvanometer itu bergerak ke kiri. Jadi kalau magnet batangnya keluar masuk ke dalam kumparan, itu jarum galvanometernya menyimpang ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, begitu. Ya. Nah, uniknya lagi, kalau magnet batangnya masuk tapi tidak bergerak, diam saja di dalam kumparan. Justru jarum galvanometernya diam, tidak bergerak sama sekali atau kembali ke titik nol. Nah, yang kita lihat, ketika magnet US itu keluar masuk, jarum galvanometer itu bergerak ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Di sekitar kumparan ini terdapat arus listrik. Seperti itu. Ya, kalau terdapat arus listrik, artinya apa? Magnet bisa menimbulkan arus listrik. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Loh, bagaimana bisa sebuah magnet menimbulkan arus listrik? Prosesnya demikian. Jadi ketika magnet batang itu masuk, ya, ujung kutub magnet US, bagian U-nya, itu garis gaya magnetnya keluar, melingkupi
di ujung kumparan yang sebelah kanan ketika masuk. Nah, karena ujung kumparan terlingkupi garis gaya magnet, ya, maka di sini potensialnya lebih tinggi daripada ujung kumparan yang sebelah kiri. Nah, sebelah kanan lebih tinggi, sebelah kiri lebih rendah. Ini menimbulkan beda potensial. Seperti itu. Nah, sebaliknya ketika magnet batang itu keluar, justru yang terlingkupi garis gaya garis gaya dari magnet itu ujung kumparan yang sebelah kiri. Ya, ujung kumparan sebelah kiri ketika keluar. Jadi ketika keluar itu yang kiri lebih besar, yang kanan lebih kecil. Ada beda potensial, ada gaya gerak listrik di sekitar kumparan ini. Ya, sehingga kalau magnet batang itu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, itu beda potensialnya. Yang pertama, yang di kanan yang tinggi, yang kiri rendah. Yang kiri tinggi, yang kanan rendah. Begitu bolak-balik seterusnya. Nah, sehingga jarum galvanometer itu bergerak ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Sehingga arus listrik ini terjadi di sekitar kumparan. Ya, oke. Nah, karena arus listrik ini terjadi di sekitar kumparan, sejalan dengan keluar masuknya magnet batang, maka dapat kita katakan gaya gerak listrik pada kumparan ini disebabkan oleh induksi, ya, induksi yang ditimbulkan oleh magnet batang, sehingga disebut gaya gerak listrik induksi elektromagnet. Begitu. Ya? Oke. Loh, kenapa ketika magnet US-nya itu diam tidak ada arus listrik? Karena magnet US-nya tidak bergerak, sehingga proses induksinya itu tidak terjadi. Jadi proses induksi terjadi itu ketika magnet batang itu bergerak keluar masuk seperti itu. Paham anak-anak ya? Oke. Jadi gaya gerak listrik yang ditimbulkan oleh induksi magnet ini menimbulkan arus listrik di sekitar kumparan. Ya, terbukti ya kalau magnet dapat menghasilkan arus listrik. Ya, oke. Nah, yang jadi pertanyaan kita bersama, ya, besar kecilnya gaya gerak listrik yang ditimbulkan oleh induksi magnet ini dipengaruhi oleh apa? Oke. Nah, setelah diteliti oleh Michael Faraday, ada 4 hal yang berpengaruh untuk menimbulkan besarnya GGL induksi. Yang pertama, kecepatan gerak magnetnya. Jadi kalau magnetnya masuk keluar masuknya pelan, arus induksi di sekitar kumparan ini juga pelan. Tapi kalau keluar masuknya cepat, arus induksinya juga cepat, ya, atau lebih besar. Ya, oke. Yang kedua, banyaknya lilitan kumparan. Jadi kalau kita gunakan lilitan kumparan yang banyak dengan yang kecil, yang sedikit, justru arus listrik GGL induksinya lebih banyak terjadi pada lilitan kumparan yang lebih banyak. Ya, oke. Yang ketiga, kekuatan kutub magnetnya. Jadi kalau magnet US-nya yang digunakan itu yang kekuatan kutub-kutub magnetnya itu sangat besar, maka arus GGL induksi di sekitar kumparan juga akan semakin besar. Ya. Dan yang terakhir, dengan cara memasukkan inti besi lunak ke dalam kumparan. Inti besi lunak itu apa sih? Yang dimaksud dengan inti besi lunak itu besi murni, nah. Besi murni ya, yang bukan ada yang tidak ada campuran, yang besi murni. Kita tahu kalau bahan besi yang murni itu bahan yang sangat baik sekali sebagai bahan magnet atau ferromagnetik. Jadi kalau kumparan ini terbuat dari batang besi yang murni, yang lunak, itu akan menimbulkan arus GGL induksi kumparan yang sangat besar, ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, magnet bisa menghasilkan arus listrik dengan proses atau cara induksi elektromagnet. Ya. Nah, besarnya GGL dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, kecepatan gerak magnet. Yang kedua, banyaknya lilitan kumparan. Yang ketiga, kekuatan magnet batang yang digunakan, ya. Dan yang keempat, dengan cara mengganti atau memasukkan kumparan ini dengan menggunakan besi murni atau inti besi lunak. Ya, begitu ya anak-anak ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.